Halo Sobat Bro, kembali lagi kita akan membahas sedikit tentang PSM Makassar, di mana PSM Makassar akan berhadapan dengan PSIS Semarang di pekan ke-23 BRI Liga 1 nanti teman-teman. Dan calon lawan dari PSM Makassar ini tentunya akan menjadi lawan yang tangguh untuk PSM Makassar di pekan ke-23. Apalagi kita tahu PSIS Semarang di pertandingan sebelumnya kalah melawan Persib Bandung di kandangnya teman-teman. Meskipun Persib Bandung bermain dengan 10 pemain di akhir-akhir babak pertama, katanya PSIS Semarang tidak mampu menyamakan kedudukan, bahkan mengalahkan sang pemuncak klasmen sampai akhir pertandingan. Dengan hasil ini membuat PSIS Semarang untuk sementara berada di urutan ke-14 dengan mengoleksi 21 poin. Dan tentunya bisa dikatakan PSIS Semarang berada di zona kuning saat ini karena terpaut 4 angka dari zona degradasi. Dari zona degradasi semua tim mengoleksi 17 poin. Jadi tentunya untuk pertandingan berikutnya menjamu PSM Makassar, PSM Semarang akan berusaha bangkit di pertandingan ini. Karena kalau melihat 5 pertandingan terakhir yang dilakoni oleh PSM Semarang memang tidak cukup bagus performanya. 5 kali pertandingan hanya 1 kemenangan yang mampu diraih oleh PSIS Semarang teman-teman. Melawan Persita Tangerang dikalahkan dengan skor 2-1 kalau tidak salah. Setelah itu melawan Persisolo kembali dikalahkan oleh Persisolo. Setelah itu menghadapi PSPS Biak, PSIS Semarang mampu mengalahkan PSPS Biak. Setelah itu kembali menghadapi Dewa United. Dewa United kembali mengalahkan PSIS Semarang. Dan di pertandingan terakhir, yaitu tadi melawan Persib Bandung, dikalahkan oleh Persib dengan skor 0-1. Jadi untuk pertandingan melawan PSM Makassar ya tentunya ini akan menjadi misi bangkit bagi PSIS Semarang sekaligus tentunya untuk menjauh dari zona degradasi. Jadi tentunya anak-anak asuh Coach Bernardo Tapares harus hati-hati jika tidak ingin dikalahkan oleh PSIS Semarang di pekan ke-23. Jika tidak ingin dipermalukan oleh PSIS Semarang nantinya di kandangnya. Karena kita tahu sendiri anak-anak asuh Coach Bernardo Tapares juga tidak dalam skuad terbaiknya. Tidak dalam kekuatan terbaiknya. Ada beberapa pemain yang tentunya tidak bisa diturunkan oleh Coach Bernardo Tapares, termasuk 2 pemain mudanya yang dipanggil oleh Timnas Indonesia Muda. Begitupun beberapa pemain pentingnya yang mengalami cedera atau masih dalam tahap pemulihan sejauh ini, termasuk M. Arpan yang masih dalam proses pemulihan. Begitupun dengan Saki Ashraf. Alessio Neto masih diragukan untuk tampil di pertandingan melawan PSIS Semarang. Begitupun dengan Akbar Tanjung juga masih diragukan untuk tampil ketika berhadapan dengan PSIS Semarang. Yuram Fernandes yang udah kita bahas di video sebelumnya, yang beritanya udah bergabung di pelatihan PSM Makassar yaitu di Stadion Kalegoa. Saya sebelumnya diprotes oleh teman-teman yang menonton video ini, teman-teman bilang bukan Stadion Kalegoa tapi Stadion Kalegoa. Jadi mohon maaf atas pengucapan saya yang salah tentang Stadion Kalegoa teman-temannya. Jadi itulah yang akan menjadi perbedaan juga nantinya, di samping di mana pemain-pemain terbaik PSM Makassar tidak bisa diturunkan, sementara PSS Semarang hanya penjaga gawang utamanya kalau tidak salah yang mengalami cedera, yaitu Adi Satrio. Tapi masih ada Sahrul Trisna yang akan membackup atau mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Adi Satrio. Sahrul Trisna juga merupakan pemain timnas Indonesia teman-teman, ketika timnas Indonesia masih ditukangi oleh Coach Sintayong. Pemain ini juga pernah dipanggil oleh Coach Sintayong. Jadi ya tidak begitu jauh lah gapnya antara Sahrul Trisna dan
Adi Satrio. Untuk PSM Makassar ya, kita juga tentunya PSM Makassar juga bersyukur karena Reza Arya setelah kembali dari cederanya ya tampil cukup gemilang di bawah Mister Gawang PSM Makassar. Di pertandingan terakhirnya cukup banyak penyelamatan krusial yang dilakukan oleh Reza Arya Pratama sehingga membuat pesaingnya tentunya yaitu Hilmansyah harus bersabar atau di bench PSM Makassar, di mana sebelumnya Hilmansyah yang mengambil alih tempat Reza Arya Pratama, tapi setelah pulih dari cedera dan mendapat kembali kepercayaan dari Coach Bernardo Tavares, Reza Arya mampu membuktikan dan banyak melakukan save-save krusial sehingga membuat Coach Bernardo Tavares terus memberikan kembali kepercayaan kepada Reza Arya Pratama, dan tentunya ini sangat bagus untuk kiper PSM Makassar karena mempunyai persaingan yang sangat ketat antara Reza Arya Pratama dan Hilmansyah. Tentunya kita menginginkan persaingan seperti ini di setiap lini, tapi apa boleh buat? Seperti yang diungkapkan Coach Bernardo Tavares, PSM Makassar ya cukup jomplang perbedaan kekuatannya antara tim inti dengan yang ada di tim cadangan. Karena kita juga tahu sendiri di tim cadangan PSM Makassar banyak dihuni oleh pemain-pemain muda yang minim pengalaman, teman-teman. Jadi tentunya PSM Makassar, supporter PSM Makassar harus bersabar melihat perkembangan para pemain-pemain muda ini di bawah tangan dingin Coach Bernardo Tavares. Karena kita udah juga melihat hasil-hasil didikan Coach Bernardo Tavares memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain muda PSM Makassar, termasuk Ananda Raihan yang tentunya sejauh ini udah cukup banyak mendapatkan menit bermain, dan ya kita juga udah melihat Ananda Raihan cukup bagus meskipun terkadang masih juga melakukan kesalahan. Ini tentunya masalah waktu untuk Ananda Raihan. Semakin banyak menit bermain, semakin dewasa dia berpikir, tentunya akan semakin bagus permainannya dan pengambilan keputusannya di atas lapangan. Begitupun dengan di posisi lini depan, tentunya kita mengharapkan persaingan yang kompetitif juga di lini depan, di mana sebelumnya ada dua striker yang didatangkan oleh PSM Makassar, yaitu Matthew Silva dan Balotelli, pengganti dari Adilson Silva dan Tito Okello. Dan Matthew Silva yang tentunya menjadi pertanyaan sejauh ini karena masih belum mendapatkan gol pertamanya untuk PSM Makassar. Jadi tentunya Matthew Silva harus bisa membuktikan diri. Ini kesempatan besar baginya karena datang dari Liga 2, diambil oleh PSM Makassar. Tentunya ya perlu pembuktian bahwa Liga 1 berbeda dengan Liga 2. Disinilah kalau mau bertahan di Liga 1, Matthew Silva harus membuktikan diri di PSM Makassar karena udah cukup banyak juga menit bermain yang diberikan oleh Matthew Silva kepada Coach Bernardo Tavares. Sementara Balotelli kita tahu dipastikan akan absen ketika menghadapi PSS Semarang karena kartu merahnya kemarin, teman-teman. Jadi harapan PSM Makassar di lini depan ada pada Nermi Haljaita, Matthew Silva dan Ananda Raihan tentunya. Mudah-mudahan lebih kompak lah, lebih produktif lah lini depan PSM Makassar di pertandingan berikutnya, karena kita tahu lini belakang PSM Makassar saat ini tengah menjadi sorotan dan mudah sekali dieksploitasi oleh penyerang-penyerang lawan. Jadi tentunya untuk mengimbangi itu, lini depan PSM Makassar harus bisa lebih tajam dan lebih banyak memanfaatkan peluang yang ia dapatkan. Karena kalau tidak ya tentunya akan sangat sulit untuk PSM Makassar mendapatkan 3 poin di pertandingan berikutnya, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.